Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan ulas pembahasan tryout P3K dari SIM PKB Guru SD part kedua dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Baik, langsung saja kita akan ulas soal yang pertama terkait dengan perbandingan kecepatan. Silahkan dibaca dengan teliti dengan seksama, kemudian perhatikanlah inti dari permasalahannya. Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini dengan bom teknik. Perhatikan perbandingan jarak dan waktu. Yudit naik sepeda motor berangkat pukul 7 dari Yogyakarta menuju Purwokerto dengan kecepatan 40 km per jam. Artinya, dalam 1 jam mampu menempuh jarak 40 km. Kemudian, 30 menit kemudian, artinya jam 7:30, Roni menyusul Yudit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Artinya, dalam 1 jam mampu menempuh jarak 60 km. Pertanyaannya, Roni dapat menyusul Yudit pada pukul, diketahui pula jarak di antara dua kota 160 km. Perhatikan, ketika Roni berangkat, Yudit sudah menempuh jarak. Karena selangnya 30 menit atau setengah jam, maka jarak yang ditempuh Yudit adalah 40 kalikan setengah sama dengan 20 km. Artinya, jarak antara Roni dan Yudit adalah 20 km. Berikutnya, perhatikanlah kecepatan Roni dan Yudit. Roni 60 km per jam, kemudian Yudit 40 km per jam. Artinya, Roni mampu mendekati Yudit 1 jamnya 20 km. 60 dikurangi 40. Karena jarak awalnya adalah 20 km, artinya hanya dibutuhkan waktu 1 jam Roni menyusul Yudit, yaitu 07.30 plus 01.00. Jawaban yang tepat adalah C. 8.30. Soal berikutnya terkait dengan aritmatika sosial. Silahkan dibaca dengan teliti dengan seksama, kemudian perhatikanlah inti dari permasalahannya. Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini dengan cara perhatikan satuannya. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Hasil panen pada lahan yang pertama 2,4 ton. Kita akan jadikan kuintal dengan cara dikalikan dengan 10. 24 kuintal. Kemudian, hasil panen pada lahan yang kedua 18 kuintal. Sehingga total hasil panennya kita akan jumlahkan 42 kuintal. Kemudian, sebanyak 26 kuintal padi dijual. Artinya, sisanya adalah kita kurangkan 16 kuintal. Karena 1 kuintal sama dengan 100 kg, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Dikalikan dengan 100, 1.600 kg. Baik, soal berikutnya terkait dengan statistika. Data penjualan sepeda motor di sebuah dealer dalam 1 minggu adalah sebagai berikut. Rata-rata penjualan sepeda motor dalam 1 minggu adalah 30 unit setiap hari. Maka, nilai A adalah... Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini dengan menggunakan rata-rata, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Diketahui rata-ratanya adalah 30. Jumlah data kita akan jumlahkan 24, 32,
35, 28, 22, 36, dan A. Kemudian dibagi dengan banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kalikan, kita akan jumlahkan. 210 sama dengan 177 plus A. Sehingga A-nya sama dengan 33. Adapun cara yang lebih simpel dengan bom teknik. Dasarnya adalah rata-rata. Perhatikan, 24 supaya 30 dia kurang 6. 32 dia kelebihan 2, 35 kelebihan 5, 28 min 2, 22 min 8, 36 plus 6, dan A. Ini sebenarnya A. Baik, kita akan coret-coret terlebih dahulu. Min 6 plus 6, 0. Kemudian 2, min 2, 0. 5, min 8. Min 3 plus A sama dengan 30. Sehingga A sama dengan 33. Nilainya sama. Jawaban yang tepat adalah 33. Soal berikutnya terkait dengan karakteristik peserta didik. Silahkan dibaca dengan teliti dengan seksama. Kemudian perhatikanlah inti dari permasalahannya. Baik, kita akan bahas soal ini, silakan diperhatikan. Tujuan utama guru A adalah agar peserta didik memperhatikan dan tertarik. Sehingga jawaban yang tepat adalah mempertimbangkan minat. Soal berikutnya terkait dengan teori belajar. Silakan diperhatikan. Sebelumnya, kami akan jelaskan terlebih dahulu tentang teori belajar, konstruktivistik, humanistik, sibernetik, kognitivistik, behavioristik. Yang pertama, konstruktivistik ini merupakan suatu proses menggali, membangun suatu pengetahuan. Kemudian humanistik, aktualisasi diri menjadi manusia yang ideal. Kemudian sibernetik terkait dengan informasi, pengendalian, dan sistem. Kemudian kognitivistik, proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Kemudian behavioristik terkait dengan perilaku manusia. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah konstruktivistik, membangun suatu pengetahuan. Soal berikutnya, Bu Emma memiliki kepedulian terhadap pengembangan potensi peserta didiknya. Pada saat menemukan peserta didik yang prestasinya lebih rendah dari tingkat kecerdasannya, salah satu upaya terbaik yang perlu dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajarnya adalah, silakan diperhatikan option A, B, C, D, dan E. Jawaban yang tepat yang merupakan upaya terbaik guru untuk mengatasi kesulitan belajar adalah E. Meningkatkan minat dan motivasi belajar serta melatih keterampilan belajar. Lanjut soal berikutnya terkait dengan konsep penilaian. Silakan dibaca dengan teliti dengan seksama, kemudian perhatikanlah inti dari permasalahannya. Pada soal ini terkait dengan kemampuan berpikir divergen. Baik, kami akan jelaskan terlebih dahulu tentang kemampuan berpikir divergen. Ini merupakan cara berpikir yang mampu menghasilkan ide-ide baru kreativitas. Perhatikan pada soalnya, peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban. Sehingga,
Yang menjadi fokus perhatian Pak Sugih sebagai seorang guru adalah banyaknya alternatif jawaban. Baik, untuk soal berikutnya ini terkait dengan organ tubuh. Silahkan diperhatikan gambar di sebelah kanan. Dari tabel berikut, yang menyatakan fungsi X dan Y adalah, perhatikan, X ini merupakan serambi kiri, kemudian Y ini merupakan bilik kiri. Serambi kiri ini berfungsi menerima darah dari paru-paru. Kemudian bilik kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya ini terkait dengan sistem pencernaan. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini, organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah, silahkan diperhatikan opsi jawabannya. Baik, kami akan uraikan terlebih dahulu tentang saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan diantaranya adalah dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Kelenjar pencernaan, air liur, kemudian lambung, pankreas, hati, dan usus halus. Sehingga organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah C. Lambung dan usus halus. Soal berikutnya, kali ini terkait dengan teori planet. Planet-planet yang terbentuk dari kabut mempunyai material padat yang berhamburan dan saling tarik-menarik, sehingga membentuk gumpalan padat yang disebut sebagai planet. Pernyataan berikut sesuai dengan teori. Ada beberapa teori tentang terbentuknya planet, dan pada soal ini, jawaban yang tepat adalah teori Ken-Laplace. Lanjut soal berikutnya terkait dengan bumi. Bumi tidak persis seperti bola, tetapi agak pepat di kedua kutubnya. Ini disebabkan oleh, silahkan diperhatikan opsi jawabannya, A, B, C, D, dan E. Jawaban yang tepat terkait dengan soal ini adalah Khatulistiwa berayun ke arah luar akibat rotasi bumi. Lanjut soal berikutnya, Trialsim PKBSD, suatu wadah yang terdiri dari lautan, daratan, dan lapisan udara, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan interaksi serta melihara kelangsungan hidupnya, disebut dengan konsep. Silakan diperhatikan A, B, C, D, E-nya. Jawaban yang tepat adalah sesuai dengan konsep ruang. Baik, untuk soal terakhir pembahasan Trialsim PKBSD terkait dengan komunikasi. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Pernyataan berikut merupakan bagian dari fungsi komunikasi. Apakah A, B, C, D, dan E? Jawaban yang tepat adalah melangsungkan kehidupannya. Demikianlah tadi pembahasan singkat tryout P3K SIM PKB Guru SD part yang kedua dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.